Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wirdandia dengan NIM C1C02148 dari kelas R11 Akuntansi. Baik, pada video kali ini saya akan eh, menjelaskan mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Firly Eka Putra, dan judul materi kali ini yaitu penyusunan anggaran produk. Baik, pada materi kali ini ada 5 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian anggaran produksi, yang kedua ada fungsi penyusunan anggaran produksi, yang ketiga ada tujuan penyusunan anggaran produksi, yang keempat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi, dan yang terakhir yaitu tentang prosedur penyusunan anggaran produksi. Baik, saja materi yang pertama yaitu pengertian anggaran produksi. Menurut Ellen Christina dalam bukunya tahun 2001, anggaran produksi berarti anggaran kegiatan karena produksi adalah proses kegiatan membuat produk. Produksi tidak perlu dianggarkan, tetapi dijadwalkan. Berikutnya ada pengertian anggaran produksi. Menurut Adi Saputro dalam bukunya tahun 1995, anggaran produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin, dan peralatan lain serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang pada suatu periode tertentu di masa depan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diramalkan. Maka dapat disimpulkan pengertian anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, mengenai jumlah atau kuantitas, waktu, dan waktu kapan produksi akan dilakukan. Baik, masuk ke materi berikutnya yaitu tentang fungsi penyusunan anggaran produksi. Nah, di sini fungsi penyusunan anggaran produksi itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menunjang aktivitas penjualan. Dengan begitu, produk bisa disediakan sesuai dengan waktu yang sebelumnya sudah direncanakan. Yang kedua itu untuk menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara membuat persediaan yang tidak banyak dan juga tidak sedikit. Dan yang terakhir yaitu fungsinya untuk mengatur kegiatan produksi agar bisa ditekan seminimal mungkin. Baik, masuk ke pokok bahasan yang ketiga yaitu tujuan penyusunan anggaran produksi. Nah, tujuannya ini ada 6. Yang pertama itu untuk mencapai tingkat keuntungan khusus. Yang kedua itu untuk membuat perusahaan bisa bekerja pada tingkat efisiensi tertentu. Yang ketiga itu untuk mempertahankan dan juga mengusahakan agar pekerjaan dan juga kesempatan kerja yang sudah tersedia bisa semakin berkembang. Yang keempat itu untuk menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kelima yaitu untuk menjaga tingkat persediaan yang memadai. Dan yang terakhir yaitu untuk mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal atau seoptimal mungkin. Baik, masuk ke pembahasan kelima, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Nah, di sini faktornya terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, ada faktor internal, yaitu ada penjualan tahun lalu bisa jadi patokan. Kemudian yang kedua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. Yang ketiga, syarat pembayaran barang yang dijual. Yang keempat, pemilihan saluran distribusi. Yang kelima, ada tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Yang ketujuh, fasilitas yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu faktor kebijaksanaan perusahaan yang dimiliki perusahaan di bidang-bidang lain. Berikutnya masuk ke faktor eksternal. Di sini ada faktor persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat,
tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran masyarakat, kemudian ada faktor agama, adat istiadat, dan kebijaksanaan masyarakat, kemudian ada faktor kebijaksanaan pemerintah, dan yang terakhir yaitu ada faktor keadaan perekonomian internasional maupun nasional dan kemajuan teknologi. Baik, masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu tentang prosedur penyusunan anggaran produksi. Nah, penyusunan anggaran produksi ini tergantung pada anggaran penjualan. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, anggaran penjualan merupakan acuan utama untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laba operasi. Manajer produksi sebelum melaksanakan kegiatan menyusun anggaran produksi dalam unit dan anggaran persediaan barang jadi dalam unit terlebih dahulu. Nah, kemudian suatu produksi dapat berjalan dengan lancar apabila ada interaksi antara faktor-faktor produksi yang digunakan. Nah, apabila hal tersebut dilakukan dengan sempurna, maka akan menghasilkan output yang baik pula. Nah, dengan adanya pengaturan dalam faktor-faktor produksi tersebut, dapat diperbaiki tingkat efektivitas dan efisiensi proses produksi yang akhirnya tujuan manajemen produksi akan dapat dicapai dengan baik. Namun, dalam menetapkan prosedur perencanaan, maka pimpinan harus memperhatikan tahapan-tahapan terlebih dahulu, di mana tahapan-tahapannya itu ada 4. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan maupun serangkaian tujuan. Yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga yaitu mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Baiklah, dari kelima pokok bahasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa induk anggaran adalah sebuah anggaran komprehensif yang menyatakan keseluruhan rencana bisnis bagi keseluruhan perusahaan untuk suatu periode yang mencakup 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Proses penganggaran bermula dari perakiraan penjualan yang menetapkan taksiran penjualan dan harga jual per unit. Perakiraan penjualan yang disusun oleh manajer penjualan didasarkan pada analisis kondisi ekonomi secara umum, tren industri, dan prospek perusahaan. Dari sinilah anggaran penjualan disusun. Nah, berikutnya itu anggaran produksi disusun berdasarkan prospek penjualan dan tingkat persediaan yang dikehendaki. Anggaran produksi dan anggaran penjualan menjadi landasan yang dipakai untuk menyusun anggaran-anggaran bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead fabrikasi, persediaan akhir barang jadi, dan overhead fabrikasi. Hasil-hasil yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan usaha dirangkum dalam laporan laba rugi yang dianggarkan. Nah, kemudian akhirnya hasil finansial dari kegiatan-kegiatan usaha dirangkum dalam anggaran kas dan neraca yang diangkat. Baik, sekian penjelasan materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.